Kepada bendera merah putih, hormat! Senjata! Gerak! Hai John, ini edisi spesial Hari Kemerdekaan Indonesia. Di episode ini, Motorpolitan akan bahas hal yang berhubungan dengan perayaan Hari Kemerdekaan, yang pastinya tetap bersinggungan dengan jalanan di Metropolitan. Supaya yang awam jadi makin paham. Yuk, subscribe dan pencet tombol notification-nya. Like, komen, dan share supaya Motorpolitan bisa terus berkembang. Merdeka! 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, John. Banyak tumpah darah serta keringat yang dikerahkan sama pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Maka dari itu, gegap gempita perayaan Hari Kemerdekaan terus berkumandang di bulan Agustus ini. Bukan hanya menghias dan mendekorasi kampung dan tempat tinggal dengan berbagai pernak-pernik dan atribut khas 17-an. Di beberapa daerah juga biasanya sering diselenggarakan tradisi lainnya yang membuat perayaan semakin meriah. Terus, apa aja sih John tradisi-tradisi tersebut? Yuk, langsung aja kita tonton. Ini tradisi paling menarik dari Kalimantan setiap tanggal 17 Agustus, John. Ada sebuah perlombaan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Lomba yang dimaksud adalah Lomba Dayung Perahu Naga. Widih, naga aja di dayung, John. Lomba ini rutin dilakukan setiap tahunnya di Sungai Martapura, John. Acara ini bukan kegiatan baru, melainkan sudah dilakukan sejak tahun 1924. Lomba dayung ini bukan hanya dijadikan hiburan ketika menyambut ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari bibit-bibit pendayung handal. Awalnya, acara ini memang hanya diperuntukkan bagi warga setempat. Lama-kelamaan, lomba ini semakin terkenal. Pesertanya pun semakin beragam, John. Termasuk dari provinsi tetangga. Edan, keren banget ya, John. Selanjutnya, ada yang namanya Pacu Kude. Tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Aceh ini merupakan permainan rakyat yang sudah ada pada masa kolonial Belanda yang biasa dimainkan setelah panen. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1956, permainan ini secara resmi diambil alih oleh pemerintah setempat. Sejak saat itulah, pemerintah dan masyarakat Aceh menganggap bahwa Pacu Kude merupakan simbol dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan. Maka, dari sinilah tradisi Pacu Kude terus digalakan dalam rangka merayakan HUT RI setiap tahunnya. Oh iya, kuda yang digunakan untuk acara ini juga merupakan kuda hasil persilangan antara kuda Australia dan kuda Gayo. Biasanya, kuda yang ikut serta dalam pacuan ini berasal dari 6 daerah, yakni Aceh Tengah yang merupakan tuan rumah. Adapun wilayah yang termasuk adalah Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Besar, dan Sumatera Barat. Tradisi yang tidak kalah unik dan meriah juga dilakukan oleh warga Semarang, tepatnya di Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat di sana tuh melakukan lari obor estafet, John. Acara ini juga sudah dilakukan sejak lama loh. Kurang lebih udah 30 tahun berjalan nih, John. Yang menjadi peserta dalam lomba lari sambil membawa obor ini adalah para atlet terbaik di Semarang. Lo pada pasti penasaran kan, John? Kenapa harus menggunakan obor? Apa sih yang istimewa dengan obor? Penjelasannya adalah obor dianggap sebagai simbol semangat dari para pahlawan saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui lomba obor estafet ini, masyarakat diharapkan dapat mencontoh semangat para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan. John, bosen gak sih sama acara yang gitu-gitu aja? Eits, jangan tutup dulu videonya ya. Ada lomba yang cukup ekstrim nih, John. Masyarakat Kebumen, Jawa Tengah juga rutin mengadakan lomba sepak bola. Lah, kok cuma sepak bola aja? Mereka mengganti bola dengan durian, John. Bude, gile, semi-semi debus. Karena cukup ekstrim, perlombaan ini biasanya hanya diikuti oleh orang tertentu. Misalnya anggota Laskar Densus 99 dan anggota Forum Spiritual. Sebelum perlombaan pun akan diadakan doa bersama untuk keselamatan para peserta. Unik ya kan? Lanjut ke tradisi ekstrim lainnya nih. Tiap tahunnya, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI, Lombok menggelar lomba peresian yang menghadirkan pepadu-pepadu atau jagoan terkenal untuk adu ketangkasan. Peresian sendiri merupakan kesenian tradisional masyarakat suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini mempertemukan pepadu dari berbagai pelosok Lombok untuk beradu ketangkasan dan saling serang dengan persenjataan rotan dan perisai yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau.
Meskipun termasuk dalam kesenian tradisional yang ekstrim, Parisian memiliki pesan moral yang bukan hanya sekedar adu ketangkasan semata. Acara ini mengandung makna persaudaraan dan sikap kesatria seorang laki-laki yang diuji melalui permainan ini. Karena sangat disukai, tradisi ini menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Lombok. Bisa jadi rekomendasi wisata juga nih, John. Duh, yang ekstrim-ekstrim mulu ya. Kita pindah deh ya ke yang rada-rada santai gitu ya. Dalam menyambut HUT RI, masyarakat Kota Kembang ini biasanya akan mengadakan pawai yang disebut sebagai pawai Jampana. Dalam pawai ini akan ada tandu besar yang berisi aneka hasil bumi, hasil kerajinan masyarakat setempat, serta berbagai macam makanan. Tandu tersebut akan dibawa oleh 4 orang. Nah, tandu yang ada di dalam pawai ini bukan hanya satu, melainkan ada puluhan. Hasil bumi yang ada pada tandu tersebut kemudian akan diperebutkan oleh peserta pawai dan warga yang ikut menyaksikan pawai. Lalu, makanan yang juga ada pada tandu akan disantap bersama, John. Wah, ini baru wujud persatuan dan kekompakan yang luar biasa nih, John. Itu dia beberapa tradisi unik 17-an yang ada di Indonesia. Di daerah lo ada nggak nih, John, tradisi-tradisi unik setiap memperingati kemerdekaan Indonesia? Boleh dong ditulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita dari Motorpolitan bisa datang liput sambil jalan-jalan. Jangan lupa subscribe, klik notification, like, komen, serta share terus video Motorpolitan supaya Motorpolitan bisa terus berkembang menjadi lebih Ya udah deh, John. Semoga kita bisa terus mengisi kemerdekaan ini dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Oke, yaudah deh. Motorpolitan mau cabut dulu. Udah dipanggil Pak RT buat bikin trek balap karung. Yuk.